Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون إخوان وأخوان أيها الآباء والأمهات رحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, memberikan taufik dan hidayah-Nya, memberikan segala kenikmatan-Nya yang kita tidak mampu dan tidak akan bisa menghitung kenikmatan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tatkala kenikmatan ini disyukuri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kenikmatan. Akan tetapi manakala kenikmatan ini diingkari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki azab yang sangat pedih. Waliyahumillah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam telah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa ittiba' mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin rahimahullah, kajian pada pagi ini saya sampaikan kajian dengan judul pengaruh kemaksiatan terhadap musibah dan bencana. Ayuhal hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah ke-41, surah Fussilat ayat 53, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan perlihatkan kepada mereka, kami akan tunjukkan kepada mereka kebesaran ayat-ayat kami, kebesaran ayat-ayat kami di segenap ufuk, kebesaran ayat-ayat kami pada diri mereka.
hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai jelas bagi mereka bahwa Quran itu adalah benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, apakah tidak cukup Rabb kalian sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa yang kalian lakukan. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha mengetahui atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha mengetahui terhadap apa yang Ia syariatkan dan Ia perintahkan. Allah Subhanahu wa taala mampu memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah Maha bisa untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya untuk menakuti hamba-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan." Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan. Dan tidaklah aku kirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk menakuti. Ayyuhal hadirun rahimahullah. Dari sini jelas sekali bagi kita tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang maha bisanya Allah Subhanahu wa taala menentukan keinginan kita. Allah Maha segalanya, yang sudah banyak kisah dan pelajaran yang digambarkan Allah dalam Quran. Kisah-kisah dan pelajaran ini bukan hanya dongeng, tapi memang sudah ada bukti-bukti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka disebutkan dalam surah Yusuf ayat 111, Allah menjelaskan, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka, sungguh ada pada kisah-kisah mereka pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang berakal. Jadi ayat-ayat ini jelas sekali bagi kita tentang kebesaran Allah. Hadirin Allah, kita lihat salah satu contoh saja. Tadi Allah sebutkan, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim." Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap ufuk, tanda-tanda kebesaran kami pada diri mereka, sampai jelas buat mereka bahwa Al-Quran itu benar. Semua yang diceritakan Al-Quran adalah hak. Semua yang digambarkan Al-Quran itu adalah benar. Hadirin, kita nggak usah bercerita jauh-jauh. Kita lihat dalam diri kita. Wa fi anfusihim, kata Allah, dalam diri kita saja Allah berikan kenikmatan yang sungguh besar. Allah berikan kenikmatan yang sungguh banyak. Coba tengok jantung kita, tengok paru-paru kita, tengok ginjal kita. Kita rasakan itu semuanya. Apakah bermasalah jantung, paru-paru, dan ginjal kita? Subhanallah. Hadirin, bukan hanya perkara-perkara di luar diri kita, di dalam diri kita sungguh besar Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Allah berikan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta hambanya untuk membayarnya. Kalaulah membayarnya, mampukah kita untuk membayarnya? Hadirin, jangankan sekian banyak organ-organ tubuh dalam diri kita yang sungguh Allah berikan keindahan. Hanya satu saja contoh, satu saja Allah berikan musibah di organ tubuh kita. Ambil contoh jantung. Jantung kita yang dahulunya sehat, segar-bugar, mantap, bernafas nikmat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berikan musibah contoh dengan jantung. Akhirnya kita harus berobat ke dokter jantung. Bahkan tidak mustahil harus meletakkan di jantung kita sesuatu yang nilainya harga mahal. Hadirin, contoh yang mudah. Ketika seseorang bermasalah dalam jantungnya, maka pasti dokter jantung akan menyatakan karena susahnya, maka otomatis akan dipasang ring ketika itu.
Tadi dari Allah. Coba tengok berapa satu ring itu harganya. Insya Allah. Apalagi orang yang ada di jantungnya 2, 3, 4 ring. Yang satu ring aja hampir 100 juta harganya. Coba tengok tadi nikmat Allah yang sungguh besar. Nabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Allah berikan dengan cuma-cuma. Allah perintahkan untuk menjaga nikmat itu. Dijaga nikmat itu. Jangan sampai nikmat itu tidak dijaga. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang diharapkan Allah. Kita memakan, meminum sesuatu yang diharapkan Allah. Akhirnya apa? Yang terjadi seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Contoh yang mudah aja. Dukhan, rokok. Fatwa para ulama di antara menghukumkan antara makruh dan haram, yang lebih rajin itu haram hukumnya. Dari sekian banyak ulama menyatakan haram tentang rokok. Kenapa? Karena akan menjadikan mudarat begitu buruknya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Allah berikan nikmat sedemikian besarnya. Dari dulu jantung itu sakit, dari dulu jantung itu sehat, kemudian mendadak sakit. Kenapa? Ini baru jantung satu, belum organ tubuh yang lainnya. Berarti kita meletakkan sesuatu yang diharapkan Allah dalam jantung kita, yang menyebabkan penyakit itu datang. Satu bulan yang lalu saya silaturahim kepada salah seorang ikhwan yang habis kena serangan jantung. Alhamdulillah. Akhirnya sekian dokter yang menyatakan bahwa harus dikasih ring dalam jantung. Begitu dia buka HP, Ustaz, ini di jantung saya ada irinya. Astagfirullah. Atau kayak tahu per-per pulpen itu. Seperti ini. Itu apa itu? Itu ring. Ini 100 juta Ustaz harganya. Sebelum dipasang ring ini oleh dokternya pada bertanya, apakah Anda merokok? Tidak. Yang benar, dia udah 4 bulan gak merokok. 4 bulan gak merokok. Jadi dulu saya lama merokok dokter. Kemudian ditanya lagi, ada berapa tahun Anda merokok? Di samping dokternya ada perawat-perawatnya pada hadir itu. Saya 35 tahun udah merokok. 35 tahun. Kata perawatnya, saya belum lahir, Bapak udah merokok. Saya belum lahir, Bapak udah merokok. Tidak dibunuh. Jadi ini salah satu contoh dari sekian bentuk musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda kebesaran dalam diri kita. Wa fi anfusihim, Allah Subhanahu wa taala berikan, tunjukkan tanda-tanda itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan musibah besar kalau hamba-Nya taat kepada-Nya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit yang sungguh sangat hebat kalau orang itu tidak memakan dan meminum sesuatu yang diharapkan Allah. Tidak mungkin. Coba lihat berapa banyak orang-orang tua sampai ada usia 90 tahun sehat terus. Saya menjumpai ada di Indramayu, usianya 90 tahun, subhanallah. Ternyata dia bebas dari rokok, bebas dari makanan dan minum yang diharapkan, ya otomatis sehat terus. Nah ini masih muda-muda udah pada kena penyakit macam-macam. Udah penyakit jantung kena lagi penyakit gagal ginjal, cuci darah harus seminggu 2 kali. Jadi kenapa bisa tertimbul seperti itu? Tidak mungkin kalau seseorang menjaga dari semua, menjaga makanannya, menjaga minumannya. Karena makanan dan minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ini dampak seperti itu. Dan bahaya dari itu pasti ada. Sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala baik makanan atau minuman pasti berdampak mudarat bagi tubuh. Pasti berdampak mudarat bagi tubuh. Kenapa di Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala haramkan daging babi? Innama harrama 'alaikumul maitah wad dam wa lahma khinzir. Allah haramkan daging babi kenapa? Karena akan menjadikan mudarat bagi tubuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala haramkan bangkai? Karena akan menjadikan mudarat bagi tubuh. Bangkai itu binatang yang mati yang belum disembelih namanya bangkai.
Jadi kalau nanti beli daging, hati-hati. Di ayam hati-hati. Alhamdulillah kalau orang yang gak amanah ya mati juga sebelah aja udah. Alhamdulillah ya. Makanya kalau sampai udah mati disembelih lagi dibangkai juga. Jadi binatang yang mati yang belum disembelih itu bangkai. Kenapa diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Pasti berdampak buruk bagi tubuh. Jadi sesuatu yang baik akan mendatangkan manfaat dan sesuatu yang buruk pasti akan mendapatkan mudarat. Ini wafi anfusihim, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesaran ayat-ayatnya pada diri mereka. Ketika seperti itu baru sadar. Kalau dulu merokok sekian bulan, sekian tahun gak pernah sadar ya. Begitu pasangan ini udah, berapa lagi enggak bang? Udahlah, capek kan? Karena udah ada penyakit di dalamnya. Kalau mau menyiksa diri silahkan. Ini salah satu contoh di antara sekian banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda pada diri kita. Belum lagi kadang gagal ginjal, alhamdulillah. Tanda saya Pak, usianya ya nggak sampai 40 tahun. 1 minggu itu cuci darah 2 kali, hari Senin sama hari Kamis. Alhamdulillah di antara anggota yang bagian mencuci darah, ikhwan kita juga ada di daerah Judi, dia kerja di RSUD. Kata dia Ustaz, setiap Senin dan Kamis kalau ada yang nggak datang ketika mencuci darah, maka sudah dia ngomong udah meninggal. Kalau nggak datang berarti udah meninggal. Oleh karena itu jaga nikmat Allah. Tadi disebutkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur nikmat Allah, maka Allah tambah. Jika kalian kufur kepada nikmat Allah, tidak mensyukur nikmat Allah, kami akan datangkan azab kepada diri. Bisa boleh jadi adab dari diri kita dan adab dari sekeliling kita. Kita lanjutkan. Dalam surah Al-An'am ayat 65 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum. Katakan Muhammad, dia Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Maha berkuasa Al-Qadir ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Allah Maha berkuasa untuk mendatangkan azab, mengirimkan azab dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian. Maknanya dari atas langit atau dari. Ketika ayat ini turun, sahabat Jabir bin Abdullah sebagaimana riwayat dari Imam Bukhari, sahabat Jabir bin Abdullah menyampaikan Rasulullah senantiasa mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubik, Allahumma inni a'udzu biwajhik, Allah berlindung kepadaku, aku berlindung kepada azab ya Allah. Insyaallah. Rasulullah SAW saja ketakutan dalam hal seperti ini. Berdiri dari Allah. Kita tengok musibah terjadi, bencana besar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah dan bencana kalau di dalamnya penuh dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena itu janji Allah. Bagaimana musibah dan bencana terjadi? Pasti pelaku-pelakunya padahal pelaku-pelaku maksiat. Maka pengaruh kemaksiatan terhadap musibah dan bencana jelas di sini. Karena pelaku-pelaku kemaksiatan ini yang menyebabkan datangnya musibah dan bencana. Hadirin, ma asabaka min musibah wa bima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian, apapun bencana yang menimpa kalian, itulah dari ulah-ulah kalian semua. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 disebutkan zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Ini dari Allah. Oleh karena itu jaga. Semua bencana dan musibah karena manusia pelaku. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Apapun musibah yang menimpa kalian dari keburukan, dari bencana, maka itu semuanya kalian yang melakukan. Dan apapun kenikmatan, rezeki, kebahagiaan
yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Oleh karena itu jaga, saling menjaga. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh kalian perintahkan kebaikan atau kalian cegah kemungkaran. Aw la yushikanna Allah iqaba thumma tad'una wa la yustajabu lakum. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan azab. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azab. Kemudian kalian berdoa, Allah tidak akan mengijabah doa-doa kalian. Thumma tad'una wa la yustajabu lakum. Kalian berdoa, Allah tidak akan kabulkan doa kalian. Karena kalian tidak bisa mencegah kemaksiatan. Waliyadzubillah. Ayyuhal hadir rahimahullah. Oleh karena itu jaga, jangan sampai kemaksiatan. Kemaksiatan sudah nampak. Belum HP di tangan kita. Bagaimana bisa meredam kemaksiatan seperti ini? Tadi gambar-gambar yang tidak pantas dilihat, ini di situ kan? Kalau sudah seperti ini, maka alhamdulillah. Alasannya ini buat supaya usaha saya bisa maju, boleh silakan. Tapi hati-hati, pilih yang kira-kira tidak pantas untuk dilihat, jangan dilihat. Jangan ditunjukin ketika lagi banyak orang, ditunjukinnya ceramah-ceramah, melompat. Tapi ketika sendirian, boro-boro lihat ceramah dan melompat. Alhamdulillah. Syaitan paling hebat ya. Ketika dalam kesendirian yang dilihat apa? Alhamdulillah. Jaga, saling menjaga. Seorang suami menjaga, juga seorang istri menjaga. Sudah banyak ditafsirkan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40 sampai Allah gambarkan wa kullan akhadna bidambi, masing-masing dari mereka kami siksa karena dosa-dosa mereka. Kami adab karena dosa-dosa mereka. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang sudah kami kirimkan hujan batu. Di kaum-kaum terdahulu, kaum-kaum terdahulu sudah sampai dikirimkan hujan batu. Insya Allah, bukan hujan air. Kenapa? Karena kemaksiatan yang dilakukan. Wa minhum man akhadhathu as-sayhah, di antara mereka ada yang kami datangkan guntur yang sangat dahsyat, disambar petir mati. Wa minhum man khasafna, di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Itu bukan dongeng, sudah dicontohkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana qaul la'natullah, keangkuhan dan kesombongannya menjadi-jadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun. Padahal dulunya Qarun adalah seorang laki-laki yang miskin. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun la'natullah ini termasuk dalam tafsir juga disebutkan dia saudara sepupunya Nabi Allah Musa alaihissalam. Saudara sepupu Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia senantiasa datang pada Nabi Allah Musa meminta supaya didongengkan, pengen menjadi kaya. Berkali-kali Nabi Allah Musa, Anda bersabar dengan keadaan Anda, dengan mencukupinya, merasa cukup itu lebih baik daripada kaya. Ternyata Anda tidak merasa cukup. Ternyata dengan kekayaan melimpah ruah diaku. Abadikan Allah SWT dalam Quran bagaimana ucapan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena kehebatan aku, karena kecerdasan otak aku. Padahal kalau berbicara kecerdasan, seberapa kecerdasan orang? Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian diberikan ilmu cuma sedikit dikasih ilmu sama Allah. Segitu luasnya lautan, Allah berikan ilmu cuma sedikit saja buat hamba. Karena keangkuhan, kesombongan dengan hartanya, keangkuhan, kesombongan dengan ilmunya, keangkuhan, kesombongan dengan fisik tubuhnya, sampai akhirnya Allah benamkan Qarun la'natullah. Jadi
Dia tidak pernah mengucapkan hadza min fadli rabbi, ini karunia Rabbi. Ini karunia Allah. Sehebat apapun yang kita lakukan, yang kita dapatkan tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Sejaya apapun usaha yang kita raih tetap tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Ya, ketika Rasulullah menghadapi pasukan musuh dalam perang Badar yang jumlahnya 3 kali lipat, jumlah kaum muslimin cuma 319, sementara orang kafir jumlahnya 1000. Bagaimana bisa memenangkan pasukan musuh yang lebih dahsyat? Akhirnya dengan kekuatan doa, tidak henti-hentinya Rasulullah mengucapkan doa, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, datangkan kepadaku sebagaimana Engkau telah menjanjikan buat aku. Datangkan pertolongan ya Allah. Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah lam tu'bad fil ard. Ya Allah, kalaulah semua pasukanku ini hancur, siapa lagi yang menyembahmu ya Allah? Sampai hampir saja Rasulullah, hampir mustahil. Kalaulah pasukan saya ini hancur semua mati, siapa lagi yang menyembahku? Disebutkan dalam Sirah Nabawiyah kisah itu, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar sampai melihat dan menyaksikan doa Rasulullah dengan kesungguhan sampai sorban Rasulullah terjadi. Kenapa? Karena kekhawatiran pasti ada. Tapi subhanallah, fastajaba lahum, Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan doa Rasulnya sallallahu. Fa anzalallahu alkum minal malaikah munzalin. Allah Subhanahu wa taala turunkan 1000 malaikat. 1000 malaikat untuk membela perjuangan dalam perang Badar. Maka disebutkan wa man nasru illa min indillah, wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada pertolongan terkecuali pertolongan itu dari sisi Allah. Jadi tidak sekonyong-konyong menang dengan sendiri. Ya, Masya Allah, para pejuang kita, para pahlawan kita sampai mengabadikan dalam kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tanpa pertolongan Allah yang mampu. Sehebat apapun pasukan, Allah Subhanahu wa taala mengalahkan pasukan. Di sini ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan, kejayaan usaha kita, keberhasilan kita dalam hal tanpa pertolongan Allah tidak mampu. Coba tengok berapa banyak orang-orang yang dahulunya dia lemah, dia miskin, bahkan kecerdasan otaknya cuma segitu-gitu aja. Sekarang lebih hebat dari kita. Coba tengok teman-teman kita. Masya Allah ya, dulu dia sekolahnya segitu-gitu aja. Tapi sekarang, mobilnya sudah pakai Pajero, kita masih pakai motor dulu. Semuanya tiada lain hanya pertolongan Allah. Oleh karena itu buang semua keangkuhan dan kesombongan dalam apa? Dalam ilmu, lebih lagi. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, masih ada yang lebih hebat lagi. Ya, ketika Nabi Allah Musa alaihi salam mendapatkan kemenangan terhadap Fir'aun la'natullah, waktu dikejar-kejar di Laut Merah itu, ternyata Nabi Allah Musa selamatkan Allah Subhanahu wa taala dan Fir'aun berserta bala tentaranya ditenggelamkan Laut Merah. Maka berapi-api Nabi Allah Musa berkhutbah. Dalam khutbah Nabi Allah Musa alaihissalam, sampai semua pengikut Nabi Allah Musa sampai tidak kuatkan diri, mereka pada menangis semua. Di tengah-tengah khutbah itu ada di antara muridnya yang bertanya, ya Nabi Allah, hal ta'lamu ahadan a'lamu minka? Apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau? Apakah ada orang yang lebih cerdas daripada engkau? Ini boleh ditanya. Kata Nabi Allah Musa, tidak ada. Jawaban seperti itu ada benarnya. Yang pertama, karena ketika itu tidak ada nabi terkecuali Nabi Allah Musa. Yang kedua, tujuannya adalah supaya mereka menimba ilmu dari Nabi Allah Musa saja, jangan dari yang lain. Tapi apa Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi? Ya Musa, ada yang ngomong kayak gitu. Masih ada hambaku yang lebih alim daripada engkau. Terkejut Nabi Allah Musa di sana. Masih ada ya Allah, masih ada. Siapa dia dan di mana dia? Anda silakan datang
di pertemuan dua laut, Majma'al Bahrain, nanti Anda akan bertemu dengan hamba-Ku yang lebih alim daripada aku. Subhanallah. Hanya cerita panjang nanti baca dalam surah Al-Kahfi. Nabi Allah Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tapi di Quran tidak disebutkan kalimat Khidir. Khidir itu adanya dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di Quran disebutkan abdu min ibadina, hamba-hamba kami. Tapi di dalam hadis disebutkan Khidir. Khidir itu asal kata dari akhdar. Guru bahasa Arab. Apa akhdar? Merah. Akhdar hijau. Subhanallah. Nabi Allah Khidir, kenapa disebut akhdar itu hijau? Setiap kali Nabi Allah Khidir duduk di pasir yang berwarna putih, spontan dia beranjak dari pasir yang berwarna putih, pasirnya menjadi hijau semua. Ini mukjizat Nabi Allah Khidir. Tapi beda dengan kita. Kalau kita habis duduk nanti jadinya hitam ya. Allah kan ada dosa-dosa kita banyak. Kalau kita duduk nanti dia sama duduk kita pasti hitam karena banyak dosa kita. Subhanallah. Jadi kelebihan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi kita kembali. Jadi itulah kisah yang digambarkan oleh Subhanahu wa taala. Jadi kehebatan apapun yang kita miliki semuanya adalah bantuan Allah. Contoh Qarun la'inatullah dengan keangkuhan dan kesombongannya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala benamkan ke dalam bumi. Faminhum man khasafna wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke lautan. Banyak kisah yang terdengar ya. Berapa banyak pesawat-pesawat terbang ternyata masuk ke lautan tidak ada bangkai. Apakah tidak ada kemaksiatan di atas? Lebih parah lagi kemaksiatan. Atau kalau berangkat haji, berangkat umroh, di atas pesawat dilayani sama siapa? Yang layani itu siapa? Laki-laki perempuan? Wah, jelek bagus. Gak ada duanya. Masalah kan? Ini dalam ibadah saja seperti itu. Apalagi mau tamasya Amerika, tamasya ke Inggris, dan kita dilayani sama yang model apa? Mau ibadah umroh aja seperti itu. Jadi nggak mustahil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai tenggelamkan ke lautan? Karena kemaksiatan. Kemaksiatan di atas yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Oleh karena itu jaga-jaga hati. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi mereka. Di penghujung surah Al-Ankabut ayat 40, Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi mereka, tidak menganiaya mereka, kecuali mereka sendiri yang melakukan kezaliman. Mereka sendiri yang melakukan kemaksiatan yang menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1955 kalau tidak salah. Oh iya, 15 April itu buka Google. Saya 1 bulan yang lalu silaturahim ke salah seorang teman pensiunan. Dia habis sama syariah lah dengan teman-temannya pakai bis. Sampai di salah satu gunung, kemudian guide-nya menjelaskan, kalau Bapak pengen tahu di atas itu Pak, itu di atas dulu. Bapak nggak usah lagi ke sana, nggak usah. Saya ceritakan aja. Kenapa? Karena ini larangan Rasulullah. Rasulullah melarang kalau ada satu tempat diadab, jangan lewat tempat itu. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika melihat ada tempat yang pernah diadab Allah, maka sahabat Ali bin Abi Thalib bergegas untuk pulang. Jangan lama-lama di sini. Kata Rasulullah, ketika Anda melewati tempat yang pernah diadab Allah, mampukah Anda menangis? Kalau Anda tidak menangis, paksakan untuk menangis. Kalaupun Anda tidak mampu, segera pulang. Jangan sampai nanti Anda kena adab lagi. Maka gayanya menceritakan, itu tempat itu Pak, tempat yang sangat subur. Baldatun, thayyibatun, qarabun, subur makmur, loh jauh. Apa lagi? Masya Allah. Tempat yang makmur, hasil
hasil panen yang memuaskan, buah-buahan yang sungguh menakjubkan. Subhanallah. Buah durian semua ada di situ. Apa kurangnya di tempat ini? Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ditumpahkan semua di desa ini. Dan saksi-saksi mata menjelaskan di desa-desa itu adalah desa yang sangat sulit. Tapi apa yang mereka lakukan? Setiap malam mereka mengundang tukang-tukang musik, para biduan wanita-wanita yang berpakaian setengah telanjang waliya billah. Sampai sudah menjadi kebiasaan, katanya seorang ibu tidur sama anak remaja itu. Setiap tahun lamanya dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala penamkan ke dalam bumi itu billah. Ini pasti akan terulang kembali zaman Nabi Allah Musa, saudara sepupunya kok dibenamkan oleh dalam bumi. Ini mulai lagi dibenamkan lagi sama Allah. Saksi-saksi mata menjelaskan di situ beberapa desa sampai rumah-rumah mereka ditenggelamkan oleh mereka. Jadi, tidak mungkin tanpa kemaksiatan dilakukan menyebabkan seperti itu. Ya, kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam diabadikan Allah Subhanahu wa taala mimma khati'atihim ughriqu wa udkhilu nar. Karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka kami tenggelamkan mereka semua. Kemaksiatan pada awalnya menyenangkan. Semua pelaku-pelaku maksiat pasti menyenangkan kemaksiatan, tapi pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan dan kehancuran. Penyesalan dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Jaga hati ini. Karena tidak mustahil. Kalau sudah kemaksiatan sudah merajalela, naudzubillah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab. Jadi enggak usah ditanyakan, di daerah itu terkena banjir bandang, di daerah itu terkena ini. Karena Allah sudah menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Kalau penduduk desa, penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, maka pasti kami berkahi dari atas dan kami berkahi dari bawah. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Kami berkahi dari atas langit dan kami berkahi dari bawah. Walakin kadzabu naudzubillah. Tetapi karena mereka bermaksiat, mereka mendustakan itu semuanya, maka kami kirimkan azab buat mereka. Ayyuhal hadirin, itulah pengaruh kemaksiatan terhadap musibah dan bencana. Ada satu kisah yang sangat menarik. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini termasuk al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dikategorikan penghuni surga. Sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah terkena juga wabah karena ulah orang-orang jahat. Karena ulah pelaku-pelaku maksiat, sampai sahabat penghuni surga juga terkena wabah. Ketika itu puluhan ribu kaum muslimin meninggal dunia mendadak. Gak ada apa-apa COVID. Puluhan ribu kaum muslimin meninggal dunia mendadak. Karena tolong penyakit menular mendadak langsung mati. Maka sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, panggil semua kaum muslimin ke masjid. Panggil semua kaum muslimin ke masjid. Sampaikan pada mereka untuk meninggalkan kemaksiatan mereka. Sampaikan pada mereka untuk meninggalkan khamar dan musik-musik mereka. Karena tiada lain, wabah ini terjadi karena kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan. Aja seperti itu, sahabat Mu'adz bin Jabal naik ke atas mimbar. Sahabat Mu'adz menyatakan, Ayyuhan nas, tubu ila Allah min dunubikum. Wahai manusia semua, bertobatlah kalian dari dosa-dosa kalian. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Jujur kalian bertobat. Jangan ulang lagi kemaksiatan yang Anda lakukan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah ini sangat besar. Dari sini jelas sekali bagi kita, itulah pengaruh kemaksiatan terhadap musibah dan bencana.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya, jaga keluarga dan jaga semua masyarakat dari hal-hal yang seperti ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada sekitar 10 menit ke depan, ada pertanyaan seputar tema pada pagi ini. Kalau tidak ada di luar tema, selagi